Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabarnya anak-anak semua? Ya, bertemu lagi. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan ketiga, coba kita ingat-ingat kembali ya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Yang pertama itu tentang Bapak Pandu Dunia. Kita sudah belajar Bapak Baden Powell ya. Sebagai Bapak Pandu Dunia, beliau aktif ya, hebat ya, memiliki julukan Serigala Tidak Pernah Tidur. Ya, kemarin juga kita sudah belajar tentang atribut ya, atribut di pramuka siaga kalian ya. Ada tanda jabatan ya, ada ini tanda kecakapan khusus ya dan sebagainya. Kita juga sudah belajar tentang pramuka di Indonesia ya. Bapak pramuka di Indonesia, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya. Itu Bapak pramuka di Indonesia. Terus lambang gerakan pramuka juga kita sudah belajar ya, yaitu tunas kelapa. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang aturan, lalu ada adat dan budaya. Siap ya? Nah, di sini nanti kalian akan tahu pengertian aturan ya dan contohnya. Ada juga mengenal pengertian adat dan budaya. Nanti juga ada contoh-contohnya dari aturan ya, adat budaya ya di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang kita sebelum ke pembahasan harus tahu dulu ya, aturan itu membantu kita hidup teratur dan nyaman. Bayangkan di dunia ini tidak ada aturan ya, pasti banyak sekali kekacauan ya. Kalian berangkat sekolah ya, tidak ada aturan menyeberang jalan, bagaimana sulit kendaraan nanti ngebut-ngebut, rawan kecelakaan. Jadi adanya aturan itu supaya hidupnya teratur. Bayangkan kamu berangkat sekolah, tidak ada aturan, orang lain boleh ya mengambil barang kamu, mencuri ya. Nah, itu. Jadi aturan ini untuk hidup lebih teratur. Lalu ketika hidup sudah teratur, maka akan timbul kenyamanan, hidupnya jadi nyaman, aman ya. Karena aturan itu sejatinya membantu manusia supaya bisa saling menghargai. Lalu di setiap tempat itu ada aturan dan harus ditaati oleh semua orang. Kalian semua di rumah punya aturan ya, menyayangi orang tua, membantu orang tua. Begitu pula di tempat-tempat lain, di tempat ibadah, di masjid ya, tidak boleh berisik ya, tidak boleh bercanda ya. Atau misalnya aturan di sekolah, memakai seragam, datang tepat waktu. Jadi dimanapun kalian berada, pasti akan ada aturan. Bahkan di hutan sekalipun, di hutan juga ada aturan loh. Misalnya di hutan harus menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan ya di hutan, apalagi plastik tidak boleh. Di hutan juga misalnya tidak boleh menyakiti ya baik itu tumbuhan ataupun hewan ya. Kalian di hutan ya misalnya tebang-tebang tidak boleh. Di hutan misalnya kalian menyakiti hewan-hewan yang ada di dalamnya itu juga tidak boleh ya. Jadi dimanapun kalian pasti ada aturan. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Aturan itu harus kita ikuti. Nah, ini contohnya ada aturan kebersihan. Kebersihan ya, tadi tidak boleh buang sampah sembarangan atau kebersihan diri ya. Mandi, jangan lupa mandi supaya sehat, bersih, terhindar dari penyakit ya. Ada aturan makan, makan juga ada aturannya ya. Makan tidak mengobrol, ya, tidak sambil main HP ya. Makan, fokus ketika makan ya, pada makanan. Terus ada aturan bermain. Bermain itu ada aturannya.
bermain itu harus ya menjaga keselamatan diri dan orang lain. Jangan sampai bermainnya malah merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya apa? Contoh ya, bermain petasan. Nah, itu kan merugikan ya. Bahaya bagi diri sendiri, bahaya bagi orang lain ya. Atau misalnya kalian main-main benda-benda tajam, main gunting, nah itu nggak boleh. Main api, itu nggak boleh ya. Khawatirnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, ini contoh dari aturan. Dan masih banyak lagi contoh aturan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini aturan sikap, ya misalnya berkata sopan, gunakan 4 kata ajaib ya. Maaf, minta tolong, terima kasih ya, jangan lupa itu. Dan saling menghormati. Selanjutnya, ada manfaat mematuhi aturan ya. Tadi hidup menjadi teratur sehingga muncul kenyamanan ya. Yang kedua, disenangi oleh orang tua dan teman. Anak yang mematuhi aturan ya senang ya orang tua. Orang tuanya pasti senang, bangga anaknya ya disiplin mengikuti aturan. Teman-temannya pun pasti senang ya. Temannya bisa menjadi contoh ya. Lalu selanjutnya menjadi disiplin ya dan tanggung jawab. Nah, ini akibat tidak mematuhi aturan hidup tidak teratur, tidak nyaman, berpotensi dijauhi teman, bisa mendapat teguran. Nah, ini apakah kalian sudah mematuhi aturan? Bagaimana perasaan kalian mengikuti aturan ya? Senang atau sedih ya? Memang sih aturan itu seperti misalnya membatasi kita. Tapi justru ketika kalian mengikuti aturan, ada orang lain yang dihargai ya, orang lain jadi dihargai, punya batas-batas. Nah, apa manfaat yang aku rasakan, kamu merasakannya gimana ya ketika disiplin ya, bagaimana perasaannya? Nah, sekarang kita masuk ke adat dan budaya sebagai identitas pedoman hidup serta warisan yang perlu dijaga. Setiap tempat memiliki adat budaya yang harus dihormati ya. Nah, contohnya di sini ada upacara mapak ya, mapak di Purwakarta. Mapak sebagai ungkapan syukur panen padi ya. Ini upacara sebagai rasa ucapan syukur terhadap hasil panen. Ada muru indung cai ya sebagai wujud menjaga dan membersihkan sumber mata air ya, karena mata air itu sangat penting bagi kita. Ada juga baju pangsi dan kebaya, ini kita hari Rabu ya suka pakai ya, mana di Sunda. Nah, jenis budaya ada makanan, kesenian ya, ada pakaian adat dan rumah adat. Nah, ini ada contoh budaya ya, sate marangi, ada juga domyak ya, sini pertunjukan dari Purwakarta. Ada musik, ada tarian, ada lawakan. Ada genye ini ya, boneka ya, tradisi yang dibawakan dengan gerakan lincah, lucu ya, dan penuh humor. Nah, ini adalah budaya dari Purwakarta. Manfaat adat dan budaya, identitas diri ya, membuat kamu tahu asal usul dan ciri khas daerah kamu tuh, jadi punya ciri khas ya. Tadi sate marangi, genye ya. Pedoman hidup menjadi aturan dalam bersikap dan berperilaku. Lalu yang terakhir, daya tarik wisata menjadi kekayaan dan bisa dikenal banyak orang ya. Misalnya air mancur Sri Baduga itu kan jadi banyak ya yang ke Purwakarta gara-gara adat dan budaya. Nah, sekian terima kasih ya, itu yang bisa yang Anda sampaikan. Jangan lupa dicatat ya di buku P5 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.